Bapak Ibu semua, kita ujikan. Yang pertama karena kita ada kepentingan ke depannya ketika berhadapan dengan lahan gambut, pH-nya rendah, makanya kita carbon tillage ini kita buktikan ya. Di sini ada jenis urea, kemudian agrosawit dan carbon tillage. Nah, masing-masing kita nanti akan masukkan ke dalam air sebanyak 150 ml lah, anggap ya. 150 ml. Nanti kita siapkan yang namanya alat NPK meter. Ini kalau nggak pakai ini kedengaran nggak? Harus pakai. Nah, boleh pegang, nah boleh. Nah, ini alat NPK meter ya, yang kita bisa connect langsung dengan HP Android. Yang punya iPhone nggak bisa. Jadi khusus Android ya. Oh, ini udah. Nah, ini karena HP saya sudah diinstal aplikasinya, maka kita masukkan di sini. Ya. Tuh, ini sudah connect langsung. Di sini langsung ngedeteksi suhunya temperatur 32,8 derajat. Makanya suhunya panas, membara, menyala. Semangat untuk closing ya. Nah, 32,78 derajat Celcius. Moisturnya masih 0,0 karena ini belum connect dengan larutan atau dengan media. Kemudian electrical conductivity. Kemudian di sini ada lagi pH tanah dan pH air, ada dua di sini yang 7,0 ini. Kemudian nitrogennya dalam satuan ppm, kemudian fosfornya dalam satuan ppm, miligram per kilogram, kaliumnya miligram per kilogram, dan fertility air dan kesuburan pupuk tersebut. Nah, kita cek dulu ya, kita masukkan dulu sekarang. Kita ambil sampling pupuk urea. Boleh masukin urea ke sebelah sana. Berapa? Boleh 1 sendok aja. Mau 1 karung pun sama. Nggak bakalan nyala dia. Nah, itu udah. Nah, kemudian agrosawit. Nah, bolehlah untuk sampling aja. Kemudian satu lagi karbon. Nah, dikocek dulu semua, kemudian gelasnya dikeluarin. Boleh diangkat. Dah. Kalau sudah, sendoknya diangkat. Sudah angkat. Boleh sendoknya diangkat. Oke, siap. Masukin ke tisu aja. Nah, ya cukup. Nah, ini yang pertama adalah urea, larutan urea ya, kemudian agrosawit dan carbon tillage ya. Nah, ini bisa lihat. Ini urea, kita cek. Ini kan masih connect ya. 32,8. Nah, kita masukkan sini. Ya, sebelum. Ini udah mengunci dia. Taruh. Kita ulangi lagi. Kita cek urea. Nah, ini urea. Hasilnya 26. Ya. Konduktivitas elektrikalnya 709. Kemudian pH-nya 7,2, N-nya 35, P-nya 49 ppm, kaliumnya 115 ppm, tingkat kesuburan di tanahnya 394 ppm. Nah, artinya apa? Suhu urea ini di 29,2, moisture ini berupa larutan liquid 100% air ya. Kemudian EC-nya 670. Nah, EC yang bagus itu, yang mengandung mineral tinggi, itu harus di atas 1000-an. Di atas 1000 atau 2000 itu jauh lebih bagus. Nah, ini cuma 729. Nanti ada hubungannya dengan alat yang seri fertilitas yang menggunakan lampu. Ini akan menyebabkan lampu itu menyala atau tidak dari EC ya, mineral dan tidaknya. Nah, sekarang boleh disiapin. Nah, ini kalau misalkan kekunci seperti ini ya, tuh yang temperaturnya terkunci. Nah, ini kalau gerak-gerak berarti sudah bisa diaplikasikan. Nah, kita masukkan di agrosawit. Nih, agrosawit berapa EC-nya bisa lihat? 7.139. Nah, yang menyebabkan lampu itu nyala itu tergantung electrical conductivity. Electrical conductivity tergantung daripada komponen
mineral yang terkandung di dalamnya. Ya, 7251. Kemudian pH-nya 6,3. Kemudian nitrogennya 362 ppm, fosfornya 507 dan kaliumnya 1160 ppm. Itu sangat tinggi. Dan ini kalau dilihat dari fertility kesuburan, ini sangat syarat akan pupuk bagus. Ini kelihatan seperti ini. Beda dengan urea pupuk tunggal tadi ya. Cuman 700-an. Nah, kita cek nanti pakai alat. Sudah ada itunya? Ini 7.000-an. Jadi tanpa kita cek menggunakan ini saja sudah ketahuan. Ini pasti nyalanya akan terang. Nah, sekarang carbon villager nih. Karena produk ini nanti akan bantu kita untuk memperkuat based farming dalam usaha untuk menaikkan pH tanah dan pengganti pupuk kandang. Nah, ini sudah berfungsinya 32,1 temperaturnya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Karbon ya. Ini karbon. Meskipun kandungan SE-nya Ini karbon ya. nih 5.000 Sekitar 5.000. ya 5.022 lah ya. Ini turun 9. Ya. Tadi agro sawit bisa 7.000-an ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, produk ini kenapa kita klaim sebagai produk yang bisa menaikkan pH, ini bisa dicek pH-nya berapa, Mi? 10 lebih. Nah, ini sudah mentok sebetulnya. Nah, sekarang kita bandingkan pakai alat itu, yang kuning. Ya. Itu dimasukin, dibikin 0 dulu, bisa? 0, nah, udah. Masukin, coba. Sebetulnya lihat nolnya, lihat nolnya. Nol. Cek. Pegang cek. Belum. Itu pegang bumi ya. Pegang. Ya, udah, 0,00. Cek. Cek untuk kalau Pak. Ya, kalau sini di atas 10 ya. Sok, masukin aja. Oke, bismillah. Berapa masuk? Berapa angkanya? Belum. Tunggu. Sok. Oke. Proses. Berapa angkanya? Ada alat pH lagi nggak? pH air. Ada kayak air. Nah, yang bagus harusnya. Tuh, udah di atas 9. Oh ya. Ke 9,8. Oke, lagi proses pengecekan pH karbon. 10. Ini menggunakan dua Nah, alat. 10 itu ya. 30. 10-30 kan? 10,86. 11. Ya Allah. Ya udah. Masya Allah. 11 pH-nya. Tepuk tangan untuk karbon dulu Bapak Ibu. Ya, kemudian dengan alat, ya dengan pH karbon yang cukup tinggi. Nah, ini kalau kita lihat dia mentoknya memang 10 nih. Nggak bisa. 5284, NPK-nya 261, jadi mengandung NPK juga nih. 371-826 ppm ya. Kesuburannya Kakaknya 8. ini jauh lebih subur dibanding pupuk yang lain. Karena ini bahan organik dia, tapi NPK-nya kecil. Ya, basah.